Selamat siang Bapak Agus, perkenalkan kami dari kelompok B10 akan memaparkan hasil penelitian kami dalam memprediksi data deret waktu dengan judul yaitu pengaplikasian model peramalan deret waktu ARIMA untuk memprediksi harga saham pada industri Danone dan juga Nestle. Penelitian ini didasarkan pada kegiatan investasi yang sekarang semakin populer di kalangan masyarakat, di mana investasi sendiri merupakan kegiatan penanaman modal, baik secara langsung maupun tak langsung, dengan harapan bahwa suatu saat investor nanti akan mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut. Salah satu jenis investasi yang marak saat ini adalah saham. Saham merupakan instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko yang paling tinggi jika dibandingkan dengan alat investasi lainnya, namun sepadan juga dengan profit yang akan diberikan nanti. Investor biasanya membeli saham dari lembaga-lembaga keuangan terpercaya ataupun sebuah perusahaan besar yang salah duanya akan menjadi data dalam penelitian kami ini, yaitu adalah saham dari suatu industri bahan pangan, Danone, dan juga Nestle. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan besar yang telah beroperasi sejak tahun 1990-an dan berjalan di berbagai belahan dunia. Beberapa merek terkenal dari perusahaan Danone sendiri adalah Aqua dan juga Nutrilon, sedangkan untuk Nestle sendiri yaitu Milo, Nescafe, dan juga KitKat. Tujuan dari penelitian ini adalah akan diprediksi nilai dari harga saham dengan menggunakan model box Jenkins, atau lebih khususnya kita akan menggunakan model deret waktu ARIMA selama 7 hari ke depan. Setelah itu akan dievaluasi juga hasil penerapan dari kedua model tersebut. Berikut ini adalah data yang kami gunakan. Yang kami tampilkan di sini adalah 10 data teratas dari masing-masing perusahaan dengan rentang waktu 1 tahun, dari awal bulan Desember 2022 sampai dengan Desember 2023. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari hasil penelitian ini, akan dijelaskan terlebih dahulu alur dari pengerjaan penelitiannya. Jadi secara garis besar, penelitian ini menggunakan metode box Jenkins dalam menerapkan data deret waktu. Jadi data yang telah diperoleh nanti akan diperiksa terlebih dahulu apakah data tersebut sudah merupakan data deret waktu yang stasioner atau belum. Stasioner di sini artinya adalah data tersebut memiliki min yang 0 dan variansinya itu adalah konstan. Nah, untuk memeriksanya itu dapat menggunakan uji ADF atau Augmented T-Fuller. Jadi jika data ini dikatakan stasioner apabila nilai p-value-nya yang dihasilkan itu lebih kecil dibandingkan dengan alfa. Dalam kasus ini nilai alfanya itu adalah 5%. Jika belum stasioner, maka akan dilakukan proses differencing terlebih dahulu. Nah, tujuan dari differencing sendiri adalah untuk mengurangi atau menghilangkan tren dan juga pola musiman dalam data deret waktunya. Proses ini akan mengambil selisih dari nilai yang berturut-turut dalam deret waktu. Tapi perlu diperhatikan untuk proses ini dapat dilakukan lebih dari 1 kali untuk mencapai kestasionerannya. Di sisi lain, jika data itu sudah stasioner sedari awal, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu estimasi parameter. Pada langkah ini, data akan diplot menggunakan grafik ACF, yaitu Autocorrelation Function, dan juga PACF, atau Partial Autocorrelation Function, yang secara berturut-turut digunakan untuk menentukan orde dari model deret waktu MA, atau Moving Average, dan juga AR, atau autoregresif. Selanjutnya, dari penentuan orde model deret waktu tadi, akan dihasilkan beberapa kemungkinan model yang mungkin cocok untuk digunakan dalam peramalan. Sehingga akan dilakukan pemilihan parameter dengan melihat nilai AIC dan juga tes-tes lainnya, terutama untuk melihat apakah si residualnya ini dia sudah memenuhi asumsi dari model yang baik itu. Terakhir, jika telah diperoleh suatu model yang cocoknya, maka akan dilakukan dengan peramalan menggunakan model tersebut. Berikut ini merupakan beberapa uji yang digunakan, yaitu adalah Shapiro-Wilk test untuk melihat asumsi normalitas dan juga box yang untuk melihat indikasi autokorelasi pada data deret waktu. Nah, uji yang dipaparkan di sini adalah uji-uji yang mengeluarkan output berupa suatu nilai. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada perusahaan Danone. Jadi grafik yang tertera pada layar ini adalah grafik pergerakan harga saham yang telah ditinjau selama 252 hari sejak 5 Desember 2022 hingga 5 Desember 2023. Terlihat jelas pada grafik ini itu ada fluktuasi yang dapat diartikan pula bahwa data ini tidak stasioner, karena variansinya sendiri pun tidak konstan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji ADF yang telah dilakukan, yaitu menghasilkan nilai p-value sebesar 0,7075. Maka dari itu akan dilakukan differencing sebanyak 1 kali untuk memperoleh pergerakan harga saham. Di sini terlihat bahwa si grafiknya itu akan jauh lebih stasioner, yang artinya adalah minnya itu akan lebih sama dengan 0 dan variansinya terlihat lebih konstan.
Di sini dapat dibuktikan juga dengan hasil dari uji ADF-nya yang menghasilkan nilai p-value itu sebesar 0,01 yang lebih kecil daripada si alfa 5%. Nah, karena sudah stasioner, maka langkah selanjutnya akan dilakukan estimasi dan juga pemilihan parameter dengan meninjau grafik dari ACF dan juga PACF-nya. Dapat dilihat bahwa dengan melakukan differencing satu kali, diperoleh model AR dengan orde P-nya sama dengan 1. Hal ini juga diperoleh karena pada plot PACF-nya, leg 1 ini mendekati batas signifikansi. Sedangkan pada plot ACF-nya, untuk leg 0 ini sudah melewati batas signifikansi. Jadi bisa dianggap model ini adalah model ARMA 1,0. Dari model tersebut bisa diperoleh dua kemungkinan model A5 terbaik berdasarkan nilai AIC yang sudah ditinjau, yaitu A5 110 dan juga A5 0111. Nah, untuk nilai AIC pada setiap modelnya akan dijelaskan kemudian. Selain itu, dilakukan juga differencing satu kali lagi dengan harapan bahwa akan memperoleh model deret waktu yang lebih baik dalam peramalan, sehingga koefisien D-nya pada model A5 nanti adalah 2. Berikut adalah plot dari grafik ACF dan juga PACF-nya setelah dilakukan differencing sebanyak 2 kali. Terlihat pada grafik ACF ini nilai leg satunya itu berada di luar batas signifikansi sehingga dianggap modelnya adalah model MA1. Sedangkan untuk plot PACF-nya dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya leg itu, maka nilainya akan semakin kecil atau mendekati 0 atau tidak terindikasi korelasinya. Sehingga model yang diperoleh itu dapat ditulis sebagai model AR key dengan orde key-nya itu lebih besar daripada 0. Dengan demikian berdasarkan differencing 2 kali, maka bisa diperoleh model ARMA P, key dengan orde P dan key-nya masing-masing itu lebih besar daripada 0. Nah, dari model tersebut dapat diperoleh kemungkinan juga model ARIMA-nya yang paling baik itu adalah model ARIMA 0,201. Sehingga dari ketiga kemungkinan model tadi, yaitu adalah ARIMA 110, ARIMA 011, dan juga ARIMA 021, akan dilihat nilai AIC terkecilnya untuk memperoleh model yang paling baik atau yang paling cocok untuk memprediksi data deret waktunya. Pada tahap validasi model, dari beberapa model ARIMA yang tersedia, kita akan melihat nilai AIC terkecilnya yang dimiliki oleh model ARIMA 012. Jadi model 012 lah yang akan kita gunakan. Untuk analisis residunya, model ARIMA 012 lah yang memiliki bentuk paling serupa dengan lonceng simetris, yang berarti model ARIMA-nya berdistribusi normal. Kemudian dapat dilihat juga dari Kiki plotnya. Nah, titik datanya ini kan mendekati garis signifikansi. Nah, ini berarti datanya berdistribusi normal. Dan untuk lebih sistematisnya itu dilakukan juga uji normalitas Shapiro-Wilk test, di mana p-value dari ketiga model itu diterima. Jadi sebenarnya ketiga model yang ditinjau itu sudah berdistribusi normal. Kemudian, pada teks box Leung, dapat dilihat bahwa p-value-nya itu sangat besar, yang berarti H0 diterima, yang berarti data tidak memiliki autokorelasi atau data berdistribusi secara independen. Dapat dilihat juga pada grafiknya bahwa titik pada setiap leg-nya itu berada di atas garis signifikansinya. Kemudian, sebelumnya kan model yang terpilih adalah model ARIMA 012. Model tersebut akan digunakan untuk prediksi harga saham Danone selama 7 hari ke depan dengan interval kepercayaan 80% dan 95%, seperti yang bisa dilihat di tabel atas berikut. Kemudian berdasarkan visualisasi grafiknya, terlihat konstan yang setelah dicek juga metrik errornya itu mean average-nya 0,007 dan mean absolute percentage error-nya 0,89 yang artinya itu sangat kecil. Dapat dilihat juga pada gambar yang bawah kanan bahwa garis merahnya itu tidak overfitting. Kesimpulannya, model ARIMA yang dimodelkan dari data Danone dilakukan differencing sebanyak 1 kali. Kemudian, dilihat dari plot ACF dan PACF-nya, menghasilkan beberapa model ARIMA, yang kemudian akan dipilih satu model terbaik. Berdasarkan prinsip parsimoni dan AIC, model terbaiknya adalah model ARIMA 012, yang kemudian dicek residu dan box Leung-nya, yang mana keduanya memiliki hasil yang bagus, yaitu berdistribusi normal dan tidak memiliki autokorelasi. Selanjutnya akan dilakukan penelitian terhadap data Nestle. Nah, pada data Nestle ini variabel yang dijadikan acuan adalah variabel close, di mana variabel close itu merupakan
harga penutupan saham yang ditinjau per hari. Dan data Nestle ini nantinya yang akan digunakan adalah pada rentang 1 tahun, yaitu 5 Desember 2022 sampai 5 Desember 2023. Selanjutnya, kita masuk ke bagian identifikasi model. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan variabel close sebagai acuan, sehingga dapat ditampilkan plot data deret waktunya itu seperti pada slide. Nah, jika kita lihat secara subjektif saja, kita bisa simpulkan bahwa data deret waktu ini tidak stasioner karena memiliki mean dan variansi yang tidak konstan atau bergantung pada waktu. Akan tapi, kita akan melakukan uji yang pasti untuk menentukan apakah dia stasioner atau tidak. Nah, kita di sini menggunakan bantuan uji ADF dan diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,5208, di mana nilai p-value ini lebih besar dari alfanya yang hanya sebesar 0,05, sehingga mengakibatkan H0 diterima, atau dengan kata lain, data deret waktu ini tidak stasioner. Next, karena data deret waktunya tidak stasioner, makanya kami melakukan differencing sebanyak 1 kali dengan harapan data deret waktunya menjadi stasioner. Nah, setelah dilakukan differencing sebanyak kali, nantinya mendapatkan plot data deret waktunya seperti pada slide yang ini. Nah, jika dilihat secara subjektif, dapat dikatakan bahwa data deret waktu ini stasioner karena memiliki mean-nya itu 0 dan variansinya itu konstan, tidak bergantung lagi terhadap waktu. Untuk lebih pasti, kita menggunakan uji ADF dan diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,01, dan itu kurang dari alfanya yang hanya sebesar 0,05, sehingga mengakibatkan H0 ditolak dan H1-nya diterima. Atau dengan kata lain, data deret waktu telah dilakukan differencing 1 kali ini sudah stasioner, dan diperolehlah nanti grafik ACF dan PACF-nya seperti pada slide. Sebelumnya kita tahu bahwa ACF itu berfungsi untuk menentukan order dari MA dan PACF itu berfungsi untuk menentukan order dari AR. Nah, kita tinjau terlebih dahulu grafik ACF-nya. Di sini ada satu data yang keluar dari batas signifikansi, yaitu pada legat 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa order MA-nya itu 0. Dan selanjutnya kita masuk ke grafik PACF. Di grafik PACF ini, tidak ada satupun data yang keluar dari batas signifikansi, kecuali pada leg ke-13 atau 12. Nah, sehingga dapat disimpulkan juga nanti bahwa order dari AR-nya itu adalah 0. Nah, sehingga nantinya mendapatkan ARMA 0,0, di mana ARMA 0,0 itu merupakan white noise. Dengan prinsip parsimoni nantinya kita akan mencari beberapa alternatif lainnya, yaitu ada ARMA 1,0, ARMA 1,1, dan ARMA 0,1. Nah, jika dikembangkan nantinya mendapatkan model ARIMA 010, ARIMA 110, dan ARIMA 011. Next. Nah, sebelumnya diketahui bahwa differencing 1 kali saja sudah membuat data deret waktu menjadi stasioner. Akan tapi nilai AIC dan parameter yang diperoleh menurut kami kurang memuaskan. Nah, oleh karena itu, daripada kita mencoba satu demi satu kemungkinan order dan memperbesar order ARMA-nya gitu, yang ada nanti malah membuat nilai AIC-nya menjadi lebih besar. Sehingga kami memilih alternatif lainnya, yaitu dengan menggunakan differencing sekali lagi, sehingga total differencingnya menjadi 2 kali. Dengan tujuan nantinya setelah dilakukan differencing 2 kali itu, nilai AIC dan nilai parameternya menjadi lebih baik, serta prediksinya juga menjadi lebih baik. Nah, setelah dilakukan differencing sebanyak 2 kali, diperolehlah plot seperti pada slide, dan dapat dikatakan juga bahwa ini stasioner karena min-nya 0 dan variansinya tidak bergantung pada waktu. Dan untuk lebih pasti dilakukanlah uji ADF lagi dengan diperoleh nilai p-value-nya itu 0,01, dan itu kurang dari alfanya yang hanya sebesar 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data deret waktu ini stasioner. Dan juga nantinya kita dapat diperoleh lagi grafik ACF dan PACF yang telah dilakukan differencing sebanyak 2 kali. Kita tinjau dulu grafik ACF-nya, di mana grafik ACF ini
terdapat dua data yang keluar dari batas signifikansi, yaitu pada leg ke-0 dan leg ke-1, sehingga dapat disimpulkan MA-nya itu 1. Order MA-nya itu 1. Selanjutnya, kita tinjau grafik PACF, di mana grafik PACF ini kita lihat terdapat 6 data yang keluar dari batas signifikansi, yaitu pada leg 1 sampai leg ke-6, sehingga dapat disimpulkan bahwa order dari airnya itu adalah 6. Nah, akan tapi karena menurut kami ordernya itu sangat besar gitu kan, jadi ARIMA 621, sehingga nantinya kami menggunakan prinsip parsimoni, di mana kami mencari alternatif lainnya yang lebih oke gitu, sehingga kami mendapatkan kemungkinan modelnya itu adalah ARIMA 021. Selanjutnya, kami masuk ke bagian validasi model. Di bagian ini, sebelumnya kan kita sudah menggunakan prinsip parsimoni untuk mencari beberapa alternatif lain. Dan sekarang kita akan mengembangkannya sehingga diperoleh beberapa model ARIMA yang akan dilakukan analisis, yaitu model ARIMA 010, ARIMA 011, ARIMA 110, dan ARIMA 021. Nah, untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk meramalkan data deret waktu itu, akan dilihat nilai AIC yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini itu nilai AIC terkecil itu ada di model ARIMA 010, yaitu sebesar 817,91. Nah, akan tetapi kami menghindari model ARIMA 010, karena menurut kami model ARIMA 010 ini kurang akurat untuk memprediksi masa depan, sehingga kami memilih dan memutuskan untuk menggunakan nilai AIC terkecil kedua, yaitu model ARIMA 011 dengan nilai AIC-nya sebesar 819,386. Selanjutnya, kami masuk ke analisis residu. Berikut merupakan beberapa histogram yang berhasil diplot, yaitu pertama ada plot residu ARIMA 010, ARIMA 110, lalu 011 dan ARIMA 021. Nah, dengan menggunakan uji normalitas, kita tahu bahwa histogram dari ARIMA 011 ini simetri dan mendekati distribusi normal serta tidak runcing. Nah, selanjutnya, dengan melihat nilai skewness-nya itu dari model ARIMA 011 yang ini, nilai skewness dari residunya itu sebesar negatif 0,476, dapat diartikan bahwa model ARIMA yang diestimasikan itu lebih condong ke kiri sedikit. Nah, dengan nilai kortelasisnya itu sebesar min 0,476 juga, dapat dilihat juga nantinya nilai p-value-nya itu sebesar 0,0015, di mana ini sudah jelas lebih kecil dari alfanya 0,05 yang mengakibatkan H0 diterima. Dari beberapa hasil nilai dan uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa residu ini sudah mendekati normalitas. Akan tapi bukan sampai situ saja, selanjutnya kami akan melakukan analisis terhadap Kiki plot. Nah, di ini kami akan tampilkan Kiki plot standar residual ARIMA 011. Setelah melihat Kiki plot ini, dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 011 berdistribusi normal dengan min-nya itu 0 dan variansinya itu konstan, tidak bergantung dengan waktu. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa si bulatan-bulatan ini yang hitam ini sudah berada di garis signifikansinya. Nah, untuk yang berada di luar garis signifikansi ini merupakan outlier-nya dan itu tidak banyak ya. Lebih banyak bulatan yang berada di garis signifikansinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah mendekati kurva distribusi normal. Lalu untuk tes Box-Lyoung, untuk grafik yang pertama, standarized residual, terlihat bahwa grafik sudah mulai stasioner dari T sama dengan 0 sampai dengan 250. Lalu untuk yang kedua, grafik yang kedua terlihat bahwa dari leg ke 0 dan seterusnya sudah berada di dalam batas signifikansi. Lalu untuk grafik yang p-value, nilai untuk leg kedua 4, 6, 8, hingga 10, semuanya sudah berada di atas batas signifikansi sehingga H0 diterima. Artinya, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara independen, atau dengan kata lain, untuk setiap leg tidak terindikasi autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model tersebut memenuhi asumsi white noise.
Dengan pertimbangan model ARIMA 011 yang telah dipilih, maka diperoleh hasil forecastingnya, di mana prediksi harga setelah 7 hari berada pada rentan harga terendah yang bernilai 107,4318 dan harga tertingginya 119,6504. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil proses dari data Nestle, ARIMA 011 merupakan model yang sesuai dan bagus dalam memodelkan dan melakukan forecasting. Karena ARIMA 011 mempunyai nilai AIC terkecil setelah 010. Dan setelah dilakukan uji normalitas, dia juga mendekati kurva garis normal, serta QQ plot yang dihasilkan pun sudah sangat mendekati garis signifikansi. Dengan nilai MA sebesar min 0,015 sekian yang mendekati 0, dan MAPE sebesar 0,7851486 yang mengakibatkan H0 diterima, karena nilainya lebih besar dari 0,05 atau alfa. Dari kedua nilai tersebut, hasil model yang digunakan mengindikasikan bahwa model memiliki akurasi yang baik pada harga penutupan saham Nestle selama 7 hari ke depan, dengan rentang harga terendah yaitu 107 dan harga tertingginya yaitu 119. Perbedaan pada data Danone dan Nestle itu terletak pada parameter MA, di mana data pada Danone memiliki parameter MA2, sedangkan data pada Nestle memiliki parameter MA1. Hal ini mengindikasikan bahwa data pada Danone memiliki tingkat variansi naik turunnya harga yang cukup signifikan, sehingga hal tersebut membuat data Danone bergantung terhadap 2 periode sebelumnya untuk memperoleh hasil forecasting, sedangkan tidak untuk Nestle. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.